Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amanda Putri dengan NIM 23531135. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Mari disimak videonya. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu akhlak terpuji atau karimah? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu akhlak terpuji atau karimah. Akhlakul karimah adalah perilaku yang baik yang harus diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 akhlakul karimah. Yang pertama, berkata baik. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang ketiga, bersyukur. Keempat, pemaaf. Dan yang terakhir, jujur. Simak videonya sampai akhir ya. Di sini saya menjelaskan. Yang pertama ada berkata baik. Allah sudah memerintahkan berkata yang baik, sopan dan santun. Perilaku atau perkataan yang baik termasuk akhlak terpuji. Apabila mempunyai teman yang tutur katanya yang tidak baik, boleh saja kita tegur. Kayak semisal, nggak boleh loh berkata seperti itu termasuk akhlak yang tidak baik. Seperti itu. Yang kedua ada hormat dan patuh terhadap orang tua. Harus dan wajib kita hormat dan patuh kepada orang tua kita, karena ibu yang sudah mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Dan ada ayah yang selalu bekerja menjemput rezeki untuk membiayai kita. Maka seharusnya kita perlu patuh dan hormat kepadanya. Di Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan selalu ingat nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita. Maka ucapan alhamdulillah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, seperti nikmat kesehatan, nikmat kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kepada keluarga, itu termasuk bersyukur, nikmat syukur kita diberi kesehatan sama Allah. Nabi Muhammad SAW teladan kita. Dia pemaaf kepada semua umatnya. Pemaaf merupakan perilaku terpuji. Jika ada teman yang bersalah, maka kita harus memaafkan, dan juga sebaliknya. Jika kita bersalah, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Dan itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak karimah. Dan yang terakhir ada jujur. Anak yang jujur disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menyukai anak yang jujur, termasuk orang tua, guru, dan teman-teman. Orang tua, guru, dan teman-teman tidak suka kalau kita sering berbohong. Berbohong merupakan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau kita jujur, kita banyak teman dan disukai Allah, disayangi orang tua dan guru. Materi berikutnya yaitu akhlak tercela, riya, dan nifak. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah dianugerahi berbagai nikmat sehingga hal itu mengharuskan manusia untuk bersyukur kepadanya. Cara bersyukur adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, yang diwujudkan dalam beberapa akhlak terpuji. Kebalikannya adalah akhlak tercela, yaitu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah yang nantinya akan berdampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Di antaranya akhlak mazmumah adalah riya dan nifak.
Berikut penjelasannya. Riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat. Contoh-contoh perbuatan riya. Yang pertama, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekat sifat-sifat mulia pada diri sendiri. Hal-hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Yang kedua, seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau di manapun. Adapun akibat buruk riya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya. Yang berikutnya ada nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Yang berikutnya ada nifak. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan perilaku seperti ini. Pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Nifak terbagi atas dua, yaitu nifak itikadi. Nifak itikadi adalah sesuatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya. Namun tindakan itu tanpa didasari keimanan dan dalam hatinya. Yang kedua ada nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Di sini ada hadisnya yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, dia berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang selanjutnya ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifak. Yang pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan bermalas-malasan. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Yang keempat, tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir atau menyakiti Nabi atau Islam. Sekian video dari saya.